Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edo, NPM 24 Saya adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Sini saya OTS dapat tugas dari Bapak Pengampu Bapak Masudin MPD untuk mengulas sedikit subjudul dengan bertemakan keutamaan guru menurut Al-Quran. Sebelumnya nih, saya tanya dulu, kalian tahu nggak siapa orang yang berjasa setelah guru menurut kalian masing-masing? Ya, tentu saja orang yang berjasa setelah orang tua adalah guru. Karena guru ini, sebab guru kita yang dulunya tidak mengetahui umpama cara ibadah yang benar, sebab guru kita jadi tahu yang mana yang benar mengajarkan ibadah. Guru merupakan sosok penting dalam proses pendidikan. Nah, dalam Islam, guru tidak hanya dipandang sebagai penyampai materi, tetapi juga pembimbing akhlak dan juga penuntun jalan kebaikan dan juga pewaris tugas kenabian. Makanya disebutkan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama, para pengajar, bisa disebut guru, itu pewarisnya nabi-nabi, karena nabi itu tugasnya menyampaikan wahyu, yakni menyampaikan ilmu. Nah, jadi seorang guru ini adalah penerus estafet untuk menyampaikan ilmu dakwah. Al-Quran memberikan kedudukan yang tinggi kepada orang yang berilmu tadi. Karena melalui ilmu Allah meninggikan martabat manusia dan menghadirkan perubahan bagi peradaban gitu. Dalam konteks pendidikan modern zaman sekarang, pemahaman tentang keutamaan guru itu, pemahaman keutamaan guru menurut Al-Quran itu sangatlah penting. Coba dipondasikan supaya kalian tetap motivasi untuk menjadi guru diantaranya. Karena zaman sekarang tuh anak-anak zaman gadget itu beranggapan karena lebih memilih pengusaha daripada menjadi guru pengajar, karena memandang gaji seorang guru itu sangatlah rendah. Jadi sini pemerintah berperan juga untuk mensejahterakan guru pengajar dengan diadakannya insentif bagi para pengajar. Guru tadi sebab zaman sekarang perlu anak zaman modern perlu pemahaman tentang keutamaan guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga membangun karakter peserta didik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai keutamaan guru ini menurut Al-Quran perlu dikaji secara mendalam di zaman sekarang, perlu disampaikan. Secara bahasa, kata guru itu berarti orang yang mengajar, membimbing, dan juga memberi pemahaman. Dalam Islam, identik dengan pendidik, mu'alim, pembimbing, dan juga mursyid. Beberapa istilah guru dalam Al-Quran bisa diungkapkan dengan kata lain, yaitu diantaranya disebut ungkapannya dengan mu'alim, ini orang yang mengajarkan ilmu, dan juga ada yang lain menyebutkan dengan mudakir, apalagi, dan juga bisa disebut mudaris, apalagi bisa disebut mu'alim, dan juga murabbi. Banyak penyebutan istilah lain. Intinya guru itu tidak hanya transfer ilmu, tapi juga membimbing dan mendidik dan membimbing. Lanjut, kita menyebutkan keutamaan guru menurut Al-Quran itu apa. Kita ambil contoh surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu di antara kamu beberapa derajat. Dari ayat ini dapat dipahami menyebutkan bahwa orang berilmu memiliki derajat yang lebih tinggi. Artinya Allah tinggikan bahkan tidak hanya satu derajat, tapi beberapa derajat. Guru sebagai penyampai ilmu termasuk dalam ayat ini. Mereka bukan hanya tinggi
derajatnya di mata manusia, tapi juga di sisi Allah. Makin besar ilmu yang diajarkan, makin ikhlas dia mengajar, maka semakin tinggi pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi, orang guru itulah sangat banyak di kehidupan kita, makanya guru itu sangat penting. Guru sebagai pendidik, mengajarkan ilmu, guru sebagai pembimbing moral akhlak, dan juga menyebarkan nilai kebenaran dan kebijaksanaan. Lagi guru itu sangat penting untuk menjadi teladan dalam amal kebaikan dan juga menjadi penerus misi visi para aulia Allah. Nah, gitu. Kita ambil lagi contoh di surah Al-Asr 1-3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, dari ayat ini bahwa kata Allah, semua manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali siapa tadi? Orang yang beriman, yang beramal soleh, yang saling nasihat dalam kebenaran dan juga saling nasihat dalam kesabaran. Tentu saja semua ini terkumpul kepada guru. Guru ini tentu saja dikategorikan ayat ini, artinya guru itu sangat mulia, tidak ada ruginya gitu. Dan lagi disebutkan di hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, ijamati ibnu Adam ing qata'a amaluhu. Nah, apabila mati manusia maka terputuslah amalnya, dia tidak bisa lagi beramal kecuali 3. Pertama, amal jariyah. Kedua, anak yang soleh mendoakan. Ketiga adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaatnya. Nah, intinya guru itu kalau sudah wafat, dia masih bisa menerima ilmu dari amal jariyah, ilmu yang diajarkan itu. Nah, kesimpulannya, guru memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Di dalam Al-Quran tadi menyebutkan menegaskan bahwa umur ilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah, dan guru sebagai penyampai ilmu mendapatkan kehormatan sangat tinggi, tidak hanya mulia di dunia tapi juga di akhirat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.